Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dara. Perkenalkan, nama saya Nena Saleh Putramanto. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurahmania. Perkenalkan, saya Nur Andini Syafika. Perkenalkan, nama saya Sabrina Melia Moza. Perkenalkan, nama saya Nafu Alil Salsa. Perkenalkan, saya Unia Nisa Sina. Kami dari kelompok A, kelas 11-2. SMA Negeri Pulau Samarinda ingin mempraktekkan tentang stoikiometri. Percobaan 1. Hukum dasar kimia, hukum Lavoisier. Tujuan: menemukan hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan. Jadi alat yang digunakan adalah dengan dua bulan, rendah, serta tabung. Jadi untuk bahannya ada PB dan KS. Pertama-tama, masukkan larutan PB sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet. Masukkan larutan Kl sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet. 1 kaki tabung Y diisi dengan 2 ml larutan timbal 2 nitrat. Lalu, kaki tabung yang lain diisi dengan 2 ml larutan kalium iodida. Tutup dengan sumbat, lalu ditimbang. Massa sebelum reaksi 38,8. Kedua macam larutan dicampurkan dalam tabung Y yang dimiringkan. Catat perubahan yang terjadi. Wih, jadi kunyit. Timbang kembali tabung Y bersama isinya. Massa sesudah reaksi 9,8. Penjelasan: massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kesimpulan: jika setelah mencampur larutan PAB dan Kl terjadi perubahan warna menjadi kuning dan massa zat sesudah reaksi tetap sama dengan massa zat sebelum reaksi, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi pembentukan PbL2 telah terjadi dan massa zatnya tetap konservatif sesuai dengan hukum kekekalan massa. Bunyi hukum Lavoisier berdasarkan percobaan ini. Dalam konteks pencampuran larutan PAB dan Kl, hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total reaktan sebelum reaksi harus sama dengan massa total produk setelah reaksi. Percobaan kedua. Hukum dasar kimia, hukum Proust. Tujuan: menemukan hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan. Alatnya di sini ada tabung reaksi dan truk tabung reaksi, ada penggaris, spatula, Ada penjepit, timbangan, dan pembakaran spiritus. Untuk percobaan kedua, di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Bahannya itu terdiri dari belerang dan lempeng tembaga. Timbanglah 1 spatula belerang dan catat massanya.
Timbanglah 1 lempeng tembaga. Masukkan 1 spatula belerang dan 1 lempeng tembaga ke dalam tabung reaksi kering secara terpisah. Panaskan lempeng tembaga, kemudian tegakkan rabung reaksi sehingga lempeng tembaga jatuh ke serbuk belerang. Lanjutkan pemanasan sampai tembaga berpijar dan belerang habis bereaksi. Ukur panjang tembaga yang bereaksi dan panjang tembaga sisa hasil reaksi. Timbanglah dan catat massa tembaga sisa. Jadi alat dan bahan untuk percobaan 3 adalah kaki 3, tembakan spiritus, timbangan, penjepit besi, cawan porselin berserta tutupnya, serta pita magnesium. Siapkan cawan porselin dan tutupnya. Timbang dan catat massanya. 273. 27,3. Sudah. Mana? Itu, Bu. Di atas. 27,7. Bisa kok, Bu. 24,6. Siapkan 3 pita magnesium dengan ukuran berbeda. Ambil 1 pita magnesium dan letakkan dalam wadah cawan porselin. Timbang dan catatlah massanya. 27,4. Ya. Oke. 27,8. Bau belerang, Bu. 24,7. Pika 24,7 Pika. Ya. Keras. Bisa sih, aku sampai langsung naikkan. Tuh. 1. Panaskan wadah tersebut. Selama pemanasan, gunakan penjepit untuk membuka tutup wadah sedikit dari waktu ke waktu agar oksigen di udara dapat masuk. Usahakan atap putih yang terbentuk tidak keluar dari wadah. Setelah pemanasan selesai, timbang dan catatlah massa cawan porselin dan isinya. 27,4. 27,9. Udah di nolin tadi belum? Udah di zero belum? Udah zero.
Dibuka gitu ya guys. Dari ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reaksi kimia antara berbagai zat atau unsur mengikuti hukum Lavoisier dengan massa reaktan yang sama dengan massa produknya. Sementara itu, hukum Proust diuji pada perbandingan massa tetap antara unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia, menegaskan bahwa perbandingan massa dalam senyawa tertentu tetap konsisten. Saran untuk melakukan praktikum, yang pertama, pastikan semua alat dan bahan yang diperlukan telah disiapkan dengan baik sebelum memulai percobaan. Saran kedua, lakukan pengukuran dengan hati-hati menggunakan timbangan yang akurat. Pastikan untuk mencatat semua massa dengan tepat dan teliti. Saran ketiga, pastikan untuk mengikuti petunjuk dengan teliti dan menggunakan alat-alat dengan benar untuk menghindari kesalahan atau kecelakaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.